Sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu di antara tugas seorang penuntut ilmu adalah mengenali kepada siapa mereka menuntut ilmu. Dalam sebuah ungkapan yang terkenal dikatakan, "Unzur amman ta'khuduna dinakum." Lihatlah kepada siapa kalian mengambil urusan agama kalian. Karena itu, seorang penuntut ilmu wajib untuk mengenali para ulama, terlebih lagi kepada siapa mereka menimba ilmu, agar kemudian mereka lebih yakin terhadap keilmuan yang mereka tuntut, dan agar mereka juga tenang serta mengerti dan bagaimana seharusnya beradab kepada seorang ulama di mana dia berguru. Hari ini, sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara ulama yang patut untuk kita kenali adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini adalah salah seorang ulama besar yang bukan saja hari ini kita dengarkan namanya dan bagaimana harumnya namanya, bukan hanya hari ini tercium, tetapi dari dulu keharuman nama beliau rahimahullahu ta'ala telah banyak diperbincangkan oleh para ulama. Buku-buku tentangnya yang berbicara tentang karyanya, keluasan ilmunya, dan keutamaannya yang lain telah banyak diperbincangkan oleh para ulama kita. Akan tetapi, para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah dipungkiri jikalau sampai hari ini ada saja orang-orang yang tidak mengenali, atau ada saja orang-orang yang menyampaikan atau menyebutkan tudingan-tudingan miring kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Entah karena kecemburuan, entah karena ketidaktahuan atau minimnya pengetahuannya tentang sosok ulama besar yang kita maksud ini, sehingga kemudian melontarkan ungkapan-ungkapan yang tidak adil terhadap beliau rahimahullahu ta'ala. Karena itu, benarlah ungkapan pepatah yang mengatakan, ya, tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Karena kurangnya pengetahuan dan minimnya pengenalan kita kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, yang pada gilirannya kemudian melahirkan ketidakadilan, perlakuan ketidakadilan, ya, dan statement-statement yang mungkin kurang tepat kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Dan kurangnya pengetahuan kita tentang sosok ini, dan ini tentu kita tidak harapkan jikalau kemudian melahirkan sikap gulu, sikap berlebih-lebihan terhadap beliau. Karena itu sikap kita terhadap penilaian ulama atau penilaian kita terhadap para ulama adalah sikap pertengahan, dan demikianlah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkannya. Kita mengagumi sosok seorang ulama sebagaimana mestinya, dan tidak kemudian mengangkat derajatnya melebihi sebagaimana mestinya. Dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita berlaku baik kepada para ulama dan tidak berlaku buruk, tidak berlaku su'ul adab, ya, qillatul adab, ya, kurangnya adab kepada mereka. Sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam salah satu kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama, Abu Anas Majid Al-Bankani, yang diberi judul Rihlatul Ulama fi Thalabil Ilmi, diungkapkan atau dinukil salah satu kisah di antara ulama-ulama atau biografi singkat di antara ulama yang telah melakukan perjalanan thalabul ilmi. Salah satunya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Karena itu, izinkan saya melalui kesempatan yang berbahagia ini
untuk mengetengahkan di hadapan kita sosok yang mulia ini. Ya, sosok mulia. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Yang pertama sahabat sekalian, bagaimana nasab dan kelahirannya. Ya. Beliau ini adalah salah seorang ulama yang bernama Syekhul Islam Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abduh bin Abdul Qasim bin Khidr bin Muhammad bin Taimiyah Al-Harrani Ad-Damaski. Kakek beliau dinamakan Taimiyah karena sebagaimana yang disebutkan bahwa dia pergi menunaikan haji dari Taima. Lalu dia melihat seorang anak kecil, dan ketika dia kembali, istrinya telah melahirkan seorang anak perempuan. Kemudian dia berkata, "Wahai Taimiyah, wahai Taimiyah." Setelah itu dia diberi gelar dengan Taimiyah. Sepertinya penamaan Syekhul Islam ini, sahabat sekalian, dengan Ibnu Taimiyah adalah penisbatan kepada kakeknya. Ada juga yang mengatakan bahwa ibu kakeknya yang bernama Muhammad, bernama Taimiyah. Dan dahulunya dia adalah seorang wanita yang sering memberikan nasihat, dan terkenal karena hal itu. Dia lahir pada tahun 661 Hijriah, tanggal 10 atau 12 bulan Rabiul Awal di Harran. Ya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana masa kecil dan masa belajar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini. Dalam kitab ini, ya, Rihlatul Ulama fi Thalabil Ilmi, dikutip bahwasanya beliau hidup bersama kedua orang tuanya di Harran hingga berumur sekitar 7 tahun. Dia terpaksa pindah dengan kedua orang tuanya ke Damaskus setelah pasukan Tartar menduduki Harran. Iya. Baik. Nah, kemudian, ya, sahabat sekalian, Ibnu Taimiyah ini mendapat pendidikan di rumah dari ayah yang bernama Abdul Halim dan kakeknya yang bernama Abdus Salam. Ya. Ketika mereka pindah dari Harran, ya, ke Damaskus, mereka membawa kitab-kitabnya dengan sebuah kereta. Ya. Ini adalah satu bukti keterikatan keluarga ini dengan ilmu. Ayahnya adalah seorang pentahqiq besar yang menguasai berbagai bidang ilmu dan punya andil besar dalam bidang faraid, hisab, nasihat, dan pengarahan. Kakeknya Abdus Salam Mujiduddin Abul Barakat adalah seorang imam, hujjah, dan pakar dalam bidang fikih, pakar dalam bidang hadis dan tafsir. Dia sangat menguasai masalah usul fikih. Ya, sebagaimana juga bisa dikatakan seluruh kalangan keluarganya adalah orang-orang yang menonjol dalam bidang ilmu. Di antaranya adalah saudaranya yang bernama Syafaruddin Abdullah yang menonjol dalam bidang fikih, faraid, dan bahasa Arab. Oleh karena itu, ya, sahabat sekalian, Syekhul Islam ini sejak kecil sudah berkecimpung dalam ilmu dan dia telah belajar sejak dini. Nah, karena itu, ya, sahabat sekalian, buat mereka yang mentoan, ya, mencela atau bahkan mungkin menganggap Syekhul Islam ini adalah orang yang tidak berilmu, adalah tudingan yang tidak berdasar. Ya, betapa Syekhul Islam ini telah menuntut ilmu sejak kecil, hidup dan dibesarkan dari keluarga yang mengutamakan kepentingan ilmu dalam hidupnya. Baik, lebih lanjut dalam kitab Rihlatul Ulama fi Thalabil Ilmi dikatakan bahwa Ibnu Abdul Hadi berkata, dia menekuni hadis. Ya, maksudnya di sini adalah Syekhul Islam membaca, mencatat, belajar menulis, dan belajar berhitung di sekolah, serta menghafal Al-Quran. Selanjutnya beralih ke fikih
dan belajar bahasa Arab dari Abdul Qawi. Kemudian dia memahaminya. Dia mulai menekuni kitabnya Sibawayh, ya, salah seorang ulama, ya, hingga dia paham nahu. Jadi Sibawayh itu adalah salah seorang ulama pakar nahu. Ya. Kemudian dia beralih ke tafsir secara fokus hingga selesai. Hukum-hukum usul fikih dan yang lainnya, ya. Hal ini semua ia lalui ketika berumur belasan tahun hingga para penduduk Damaskus itu kagum dengan kebrilianan, kecerdasan, serta kuatnya hafalan, cepatnya dalam memahami satu perkara. Jadi pemirsa sekalian, ya, Al-Imam, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini itu sejak kecil, ya, memang sudah mendapatkan pengakuan. Jadi memang sudah mendapatkan pengakuan di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Maka bagaimana jikalau masyarakat hari ini tidak mengagumi Syekhul Islam? Tentu ini perbedaan yang sangat jauh. Lebih lanjut dalam kitab itu dikatakan bahwasanya dia juga berkata, ya, Al-Hafiz Abdullah Az-Zahabi berkata, Syekh Taqiyuddin rahimahullah tumbuh dengan pengawasan yang baik, terjaga, sederhana dalam berpakaian, ya, begitu juga makanannya. Dia hadir di sekolah dan majelis sejak kecil. Dia berdiskusi dan membuat orang-orang dewasa tidak bisa menjawab, serta membuat heran orang-orang terhadap ilmunya. Ya. Pada waktu berumur 19 tahun, ya, sahabat sekalian, atau mungkin kurang dari itu, ya, kata penulis kitab Rihlatul Ulama fi Talabil Ilmi, dia telah menulis dan menekuninya. Umur 19 tahun. Ayahnya meninggal dunia, ya, dan dia adalah termasuk ulama besar dan imam dalam mazhab Hambali. Setelah itu dia belajar dan bertugas sebagaimana ayahnya saat dia berumur 21 tahun hingga terkenal di seluruh pelosok. Bayangkan sahabat sekalian, beliau ini sejak umur 21 tahun. Ya. Taib. Betapa banyak mengalahkan pemuda-pemuda seusianya hari ini. Ya. Adapun dari segi pendidikannya di bidang hadis dan athar, para ulama menyebutkan bahwa dia mempelajari banyak hadis. Al-Bazzar berkata, dia mempelajari beberapa kitab dari beberapa orang syekh yang memiliki riwayat sahih lagi tinggi. Adapun kitab-kitab besar ya, seperti Musnad Ahmad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami' At-Tirmizi, Sunan Abu Daud, ya, As-Sijistani, ya, Sunan Abu Daud As-Sijistani, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah dan Sunan Ad-Daruqutni, sesungguhnya dia mempelajari ini semua beberapa kali. Iya, jadi beliau ini rahimahullah mempelajari semua ini beberapa kali, ya, disebutkan dalam kitab ini. Lebih lanjut, kitab hadis yang pertama dia hafal adalah kitab Al-Jami'u Baina Sahihain, ya, karangan Al-Imam Al-Hamidi, ya. Taib. Sedikit sekali kitab dalam berbagai bidang ilmu kecuali dia membacanya. Allah telah memberikan dia karunia dengan cepat menghafal dan jarang lupa, hingga hampir setiap apa yang dia baca, sahabat sekalian, atau dia dengar tinggal di benaknya, baik secara lafaz ataupun secara makna. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata dalam suatu waktu, ya, dalam satu ayat mungkin aku membaca sekitar 100 tafsir. Ya, saya ulangi nih pemirsa sekalian. Dalam satu ayat mungkin aku membaca sekitar 100 tafsir. Kemudian aku memohon kepada Allah kepahaman dan berkata, wahai yang mengajarkan Adam dan Ibrahim, ajarkanlah aku. Aku pergi ke sebuah masjid yang kosong atau yang semisalnya, lalu kutempelkan wajahku ke tanah dan aku berdoa, wahai yang mengajarkan Ibrahim, ajarkanlah aku. Iya,
Sungguh luar biasa ya sahabat sekalian. Dia menyebutkan kisah tentang Muaz bin Jabal dan perkataannya kepada Malik bin Yuhamir ketika ia menangis saat kematiannya. Malik bin Yuhamir berkata, "Aku tidak menangis karena dunia yang kudapatkan darimu. Akan tetapi aku menangis karena ilmu dan iman yang kupelajari darimu." Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya ilmu dan iman tempatnya bagi yang mempelajarinya akan mendapatkannya. Maka tuntutlah ia dari 4 orang. Jika engkau tidak mendapatkannya dari mereka, berarti hal itu tidak ada di dunia. Maka mintalah kepada yang mengajarkan Ibrahim." Ya. Ibnu Abdul Hadi berkata, dia belajar Musnad Imam Ahmad beberapa kali. Maksudnya dia di sini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Abdul Hadi ini bersaksi tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana beliau mengatakan bahwa dia belajar Musnad Imam Ahmad beberapa kali. Jadi ini diantara metode para ulama kita dalam mempelajari satu kitab itu beberapa kali. Ya. Karena itu bukan orang sembarangan beliau ini. Bukan orang yang tidak mendalami satu kitab, suatu disiplin ilmu dan seterusnya. Beliau kemudian dikenal sebagai orang yang bermazhab Hambali, ya, karena beliau telah mendalaminya. Ya. Sekali lagi, beliau telah mendalaminya. Dia mempelajari kutubus sittah. Di antara yang dia pelajari adalah Mu'jam At-Tabarani, ya At-Tabarani Al-Kabir, dan yang lainnya dari apa yang disebutkan oleh para ulama dari kitab-kitab yang dia pelajari dan hafalkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, sahabat penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah mengalami siksaan dan celaan, ya, serta cobaan dalam hidupnya. Hal itu disebabkan penentangannya akan bid'ah dan khurafat yang ada pada orang-orang sufi, serta penentangannya akan fikrah-fikrah yang bertentangan dengan jalan salafus soleh. Dan karena sebagian pendapat serta pandangannya yang berbeda dengan pendapat kebanyakan orang di zamannya. Ya, karena itulah beliau kemudian diperlakukan sedemikian rupa. Dia, sahabat sekalian, disiksa dan dipenjara beberapa kali. Di antaranya pada tahun 698 Hijriah ketika terjadi pertikaian antara dia dan sebagian para ahli fikih karena dia menjawab pertanyaan yang dilontarkan penduduk Harran seputar sifat Allah yang disifatkan pada dirinya. Dengan sifat tersebut dia menjawabnya dengan risalah Al-Hamawiyah. Ya, risalah Al-Hamawiyah. Ya, baik. Dan inilah semua, ya sahabat sekalian, yang menyebabkan beliau mendapatkan perlakuan yang tidak baik pada waktu itu. Baik. Bagaimana kedudukan dalam bidang ilmu? Ya, Syekhul Islam ini, ya sahabat sekalian, tekun dalam menuntut ilmu sejak kecil. Ya, Allah telah menganugerahkannya, cepat dalam menghafal dan kuat dalam pemahaman. Beliau ini telah terdidik seperti yang tadi kita sebutkan, ya, di awal-awal dari kisah ini, yaitu dalam sebuah rumah yang penuh dengan ilmu, sehingga hasil dari itu semua luas dan beragamnya ilmunya. Bahkan sahabat sekalian, dia menguasai semua bidang ilmu, khususnya dalam bidang ilmu syariat seperti tafsir, hadis, fikih, akidah dan lain-lainnya. Ya. Berikut ini contoh, ya, beberapa contoh pujian para ulama terhadapnya, ya, seperti misalnya Ibnu Abdul Hadi berkata, Syekh ini mempunyai karangan fatwa, kaidah, jawaban, surat dan lainnya dari beberapa faedah yang tidak terhingga. Aku tidak mengetahui seorang pun yang mengumpulkan seperti apa yang ia kumpulkan, atau telah menulisnya seperti apa yang ia tulis, bahkan yang mendekatinya, padahal, ya, kebanyakan dari karangannya adalah hasil dari apa yang didiktekan dari hafalan dan ditulis saat dia dalam penjara,
yang tentu tidak ada buku yang dia lihat sebagai rujukan pada waktu itu. Luar biasa. Tentu sahabat sekalian, beliau tidaklah bisa seperti itu kecuali karena keluasan ilmunya, ya, kekuatan pemahaman dan keluasan bacaan serta keluasan hafalannya. Taib, akhirnya sahabat sekalian, kita pun harus menyebutkan bagaimana wafatnya beliau rahimahullahu taala. Ya. Disebutkan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wafat pada malam Senin 20 Zulqa'dah tahun 728 Hijriah di penjara Damaskus. Jadi beliau ini ya subhanallah wafat di penjara Damaskus. Semoga Allah merahmati dia dan memberikan manfaat dengan ilmunya. Demikian sekelumit sahabat sekalian, apa yang saya bisa kutip dari buku, dari kitab Rihlatul Ulama fi Thalabul Ilmi. Bagaimana perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu, yang salah satunya yang telah kita sebutkan adalah perjalanan menuntut ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semoga dengan ini kita akan semakin memuliakan beliau, memperlakukan beliau sebagaimana mestinya, dan tidak memandang beliau dengan pandangan sebelah mata. Dan terhadap orang-orang yang selama ini mencelah-celah beliau, menuding beliau dengan tudingan yang miring, semoga saja Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Saya kira demikian sahabat sekalian. Nas'alullah ayyanfa'ana bima sami'na wa yazidna ilman. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.